Halo filmmakers, welcome to Daunet Films. Di episode kali ini kita akan belajar color grading footage drone. Nah, ini nggak cuman kepake di drone doang ya sebenarnya ya. Bisa untuk color grading aerial yang lainnya. Di video kali ini, color yang akan kita achieve adalah misalnya dramatic look, kayak film look gitu untuk footage drone. Dan yang kedua adalah untuk yang bright and clean look. Jadi misalnya directorsnya maunya, wah ini maunya gue pengennya bagus kelihatan terang. Jadi bukan yang warnanya shifting ke arah bluish atau ke arah yellow gitu, tapi lebih ke clean look, bright gitu ya. Nah, dua-duanya akan kita coba achieve pakai aplikasi DaVinci Resolve ya. Dan untuk episode kali ini gue pakai sebuah monitor dari ViewSonic, yaitu ViewSonic Color Pro. Nah, ini serinya adalah VP2768A. Dan ini 27 inch, udah 100% sRGB, udah 100% Rec 709 dan harganya cuma 5,9 juta rupiah. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu spek detail dari monitor ini, kalian bisa cek review gue yang udah gue buat sebelumnya dan coba cek apakah harga segini worth it. Nah, menurut gue ini worth it banget karena speknya udah bagus, harganya murah banget. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke DaVinci Resolve-nya. Nah, kita sudah ada di dalam aplikasi DaVinci Resolve-nya. Nah, ingat ya, aplikasi ini itu bisa gratis, bisa berbayar. Kalian pilih aja. Lalu yang saya pakai ini versi 17. Kenapa pakai Mac? Karena ini dia, ngincer 17 yang udah nggak beta. Nggak apa-apa ya, cuman OS doang, tidak masalah. Lalu sebenarnya mau pakai Mac, mau pakai PC Windows, sama aja. Oke? Nah, saat ini kita akan bikin video kita dari warnanya kayak gini, jadi kayak gini. Nah, gimana caranya? Tentunya nanti kita akan breakdown satu-satu ya. Semua hal yang ada di sini ada adjustment 1. Nih kalau kita lihat karakter warnanya, adjustment 1 kayak gini. Nanti kita belajar cara bikinnya. Adjustment 2 kayak gini. Lalu ada background, kita edit sedikit. Ada gunungnya, kita kasih dimensi sedikit. Lalu di sini ada dark green-nya, kita mainin. Bright green kita mainin. Dan global adjustment untuk menentukan look secara keseluruhan kalian. Lalu ada final adjustment. Nah, jadi nanti possibility-nya juga di global adjustment itu kalian bisa bikin kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, tergantung moods-nya. Kalian tinggal geser-geser aja gain-nya sesuai dengan kemauan kalian. Dan untuk cinematic look-nya kita akan bikin dari kayak gini juga sampai jadi kayak gini. Nah, jadi nanti kita akan belajar adjustment satunya itu kayak apa, lalu adjustment 2-nya kayak apa, background-nya kita ubah seperti apa, dark green, bright green-nya seperti apa, lalu global adjustment paling penting supaya kita dapetin kontras warnanya, lebih film look. Lalu terakhir adalah final adjustment-nya. Langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama adalah kita pahami dulu si Note 3 ini, Note 3. Kalau kalian misalnya belum, bisa cek video tentang Note 3 ya. Saya udah pernah bikin. Oke, lalu selanjutnya kita bikin sebuah notes baru. Di sini ini akan kita pakai nanti untuk misalnya adjustment 1 ya. Nah, lalu saya tambah lagi, tambahnya bisa pakai gini, add note baru korektor, atau klik aja Alt S. Nah, saya akan coba pakai Alt S kayak gini. Nah, lalu klik note label, lalu pilih adjustment 2. Nah, oke, selanjutnya kita akan bikin paralel sama kayak tadi pakai Alt S. Nah, 1, tapi kalau paralel pakai Alt P. Kayak gini. Pencet aja Alt P-nya, nanti dia akan jadi paralel. Oke, kalau mau cara manualnya gampang. Caranya tinggal add notes kayak gini sama cekrek seperti ini. Lalu tambah notes lagi, baru lagi, terus sambungin. Nah, terus di sininya kita kasih paralel mixer. Nah, kita mix dari sini. Lalu kita sambungin. Sama ya, cuman ribet ya. Tadi saya lebih suka cara pakai Alt P. Tek. Nah, nanti yang atas ini kita pakai buat langit yang belakang. Lalu yang tengah ini kita akan pakai untuk dark area green. Nah, lalu yang paling bawah kita akan pakai untuk bright area green. Yuk kita namain ya. Misalnya di sini kita namain dia BG, dark green. Lalu bawah lagi kita namain bright green. Nah, udah punya ya masing-masing ya. Lalu kita di sini kan biasanya kita akan tambahkan sentuhan-sentuhan tertentu ya.
Karena tadi kita di awal sini cuman adjustment basic, lalu selanjutnya kita di sini itu kita mulai kasih dia identity, lalu di belakang sini kita kasih lagi semacam global adjustment. Kita kasih nama global adjustment, lalu kita kasih nama juga di sini misalnya mau ada masking, ada final adjustment dan lain-lain. Ini dikasih aja, nggak ngefek juga kalau nggak diisi. Terus final adjustment, karena biasanya banyak tweak-tweak di belakang, padahal udah harusnya beres, tapi nggak apa-apa. Kita udah dapat nih ya seperti ini, lalu coba kita isi yuk. Yang pertama di adjustment 1 biasanya saya akan coba turunin liftnya, lalu naikin gainnya, jadi tuh mulai kelihatan kontras nih kalau before afternya tuh gini. Nah buat yang nggak tahu apa itu lift dan gain, nanti bisa cek di video yang ada di pojokan itu. Lalu di adjustment yang kedua ini biasanya kita akan bikinnya itu lebih ke balance-nya. Apakah udah balance warnanya? Nah, kita comot aja white balance, lalu kita klik di sini. Ya, sepertinya udah balance ya, white balance-nya udah oke. Lalu biasanya kita mainin di sini saturation. Nah, naikin aja dikit. Tergantung ya, kalau misalnya direkturnya mau, wah ramein warnanya nih, apa namanya, bikin bright banget, ya udah sikat aja bright segini. Kan kita emang diminta untuk bikin bright supaya suasananya bagus gitu. Oke, kalau dimintanya low ya udah low aja, kasih sedikit sekitar 59 sampai 60. Lalu sebenarnya enaknya gini ya, karena kan kita nggak pakai flat profile, jadi warna ini tuh udah ada karakternya dari si drone, udah gampang gitu. Nah sekarang tinggal kita tweak nih, belakangnya mau apa? Misalnya nih kita diminta bikin Wonderful Indonesia, belakangnya, backgroundnya itu harus warnanya yang agak greenish gitu. Atau misal langit kita disuruh bluishin sedikit biar terlihat natural, yuk kita coba aja. Background kita tandain seperti ini. Nah cara selectionnya kayak gini nih. Tuh kalian dapat kan area backgroundnya, kita kasih di noise sedikit. Nah lalu kita tweak yuk, kita udah dapet nih gampang banget areanya. Kita geserin, ini kan area terang nih, berarti ada di gain. Gainnya kita geserin. Misal kita diminta untuk dibiruin. Hati-hati ya, karena warnanya bisa jadi hijau dan itu jelek banget kalau misalnya hijau ke sini gitu. Tidak. Nah, sekitar ini aja. Pokoknya kasih karakter aja sedikit. Ya kalau kalian ngerasa kayaknya kurang nih, areanya kurang tercover. Nah, cover aja. Oke, jangan malu-malu, pokoknya sikat. Oke, kita bikin yang segini deh, karena saya nggak pengen terlalu gonjreng gitu ya. Turunin. Nah, jadi masih kebayang nih langitnya masih dapat. Oke, gue kayaknya mau tambahin satu korektor lagi deh. Buat apa? Buat gunung. Karena gunung sama langit kayak harus dipisah. Nah, kayak gini tinggal diputusin. Tambah satu, add one point. Nah, masukin, tempelin lagi. Nggak pakai shortcut ya, biar bisa kelihatan. Oke, sekarang gunungnya. Cara mewarnai gunung. Gunung ini warnanya apa sih kebanyakan? Nah, kalau kita lihat gunung ini kan kebanyakan warnanya agak green ya. Nah, untuk warna gunung kita pakai juga tadi ini qualifier. Lalu kita nyalain highlightnya. Lalu kita pilih gunungnya. Lalu kita di noise sedikit. Hati-hati warnanya nanti shifting. Oke. Lalu kalau udah kita coba pilih warna gunungnya, mau kemana. Ini kan area gelap nih kebanyakan, berarti di area lift. Nah, liftnya kita atur lebih ke hijau-hijauan dikit. Lalu gue pengen kayak dia tuh lebih gelap gitu loh, karena gunung ya di background gitu ya. Nah, hati-hati ya warna backgroundnya jangan sampai shifting. Dan juga jangan lupa turunin key-nya ya, kalau dirasa terlalu tebel gitu, biar lebih natural aja. Oke, sekarang area terseru. Ini bermain di area dark green sama bright green-nya. Dark green yang mana sih? Nah, kita pakai qualifier. Kita pilih. Nah, ini dia. Kita pilih yang dark. Dark aja. Nah, area yang nggak ke cover sama dark, jangan dimasukin. Misalnya yang terlalu bright, turunin. Jadi kita dapat nih area dark-nya aja. Kita kasih di noise. Lalu kita okein. Nah, dark green kita pengen dia bikin lebih green ya, tapi
tentunya kita arahkan ya warnanya sesuai dengan moodnya. Misalnya, just bikin dia warnanya seru gitu kayak Wonderful Indonesia, atau tergantung ya maunya direkturnya, misalnya mau dibikin yang kuning gitu-gitu. Misal liftnya kita arahin ke mana nih? Ke mana? Ayo. Nah, misalnya ke area ini. Ya, segini lah ya. Nah, tapi inget, ini cuman area gelapnya aja. Sekarang kita main area terangnya. Sama pakai qualifier, pilih area terangnya. Nyalain highlight, arahin ke yang terang. Seperti yang kalian lihat, sekarang area terangnya udah ke cover. Nah, ingat, area terang berarti mainnya di gain. Kita akan bikin dia agak ke kuningan dikit. Nah, seperti ini. Jadi warnanya itu cerah gitu, enak. Kita before after nih ya, greennya aja. Tuh. Nah, ini tergantung banget nih ya, yang green belakang ini sangat-sangat tergantung maunya klien atau maunya orang yang minta video kalian. Kalau misalnya mau film look, biasanya kita akan arahin ke bluish gini, hijaunya itu agak ke biru-biruan. Tapi kalau misalnya kita maunya yang bright and clean look, biasanya akan seperti ini. Nah, ini juga custom banget ya si background ini. Bisa aja kalau misalnya dia maunya ini scene-nya sore gitu, jadi kalian bisa arahin ke warna-warna yang lebih ke kuning, merah gitu-gitu. Jadi tergantung banget sama situasinya. Lalu di finishingnya ini, nah ini yang seru nih. Di global adjustment ini kita tuh masih bisa tweak-tweak warnanya. Jangan lupa ya, kalau udah main global adjustment di sini, kita langsung mainan yang namanya scopes. Nah, kita kan tadi pakai vector scopes doang, sekarang kita pakai yang parade. Seperti ini untuk melihat informasi warnanya. Apakah warna-warna ini ada yang over? Jelas. Biasanya drone itu atasnya, aduh itu udah pasti nggak ke cover. Pasti warnanya ke blow semuanya. Jadi ya usahakan kalau misalnya di global adjustment ini kita sambil nyelamatin detail-detail yang kayak gitu. Nah, lalu final adjustment biasanya kita akan tambahin vignette misalnya. Jadi seperti ini, kita kasih yang namanya window, lalu kita gedein skala windownya, lalu kita agak gedein seperti ini. Nah, gunanya untuk apa sih? Kita balikin ya windownya, jadi kita cuman masking area dalam. Lalu di sini area terangnya itu kita turunin. Tuh. Jadi sembari untuk nyelamatin filenya, juga kita untuk ngasih fokus. Oke, coba kita cek ya final adjustment kita, file kita seperti ini. Gila, Wonderful Indonesia banget. Nah, ini dia mulainya dari sini. Ya, coba kita cek dari mulai basic kita mainin masih flat banget. Lalu kita kasih sedikit kontras dengan gamma gain. Lalu kita kasih sedikit adjustment di sini, yaitu temperaturnya supaya warnanya lebih normal. Lalu di sini ada background. Jadi warna backgroundnya bisa di-adjust, bisa dibiruin, bisa di greenishin atau dibikin sunset, terserah ya maunya directors seperti ini. Lalu kita mainin area gunungnya biar lebih ada dimensi. Lalu kita mainin area dark green, lalu bright green. Lalu ada global adjustment untuk lebih nge-tweak lagi, mau dikontrasin, mau di-shiftingin, mau dikasih karakter warna misalnya agak kayak gini, bisa banget, tergantung ya. Oke, tapi kalau enggak ya kita balik lagi ke karakter utama kita, warnanya terang. Lalu terakhir ini final adjustment. Nah, itu dia guys, tadi part satunya. Gimana caranya bikin supaya bright look gitu ya. Kalian bisa juga, pokoknya finalisasi itu di adjustment sini. Kalau misalnya dirasa kurang terang, kalian langsung mainin area ini aja. Karena pada dasarnya karakter warna yang di sini, itu bisa dimainin di sini lagi untuk tingkat keterangan dan gelapnya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita diminta untuk bikin lebih sinematis gitu ya, lebih kayak filmnya Nolan misalnya. Ya ini nggak akan sama persis, tapi setidaknya kalian bisa tahu. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama yang dari sini sih harusnya udah mirip ya, sama ya. Awal-awalnya sama, ini dua ini adalah correctionnya. Lalu setelah correction kita akan bikin background. Nah mungkin di bagian background dan di bagian gunung ini yang akan kita ubah sedikit.
dia lebih ke arah teal ya untuk langitnya. Jadi usahain langit harus teal. Nah, ini nggak bisa semua hal kalian masukin teal gitu ya. Nanti kalau klien kalian nggak mau ya nggak mau. Cuman ya kalau misalnya pengen film look, si langitnya harus udah teal duluan. Oke, udah mulai kelihatan teal langitnya. Lalu selanjutnya untuk greennya. Nah, green ini oke segini, cuman saturationnya harus kalian turunin. Jangan terlalu ekstrim. Karena ya beda Wonderful Indonesia sama film ini kan, film Hollywood kan. Nah, lalu selanjutnya adalah di global adjustment mainnya, teman-teman. Nah, di sini gainnya itu kita atur, misalnya di gainnya areanya segini, lalu liftnya itu areanya warnanya kayak gini. Jadi dia tuh kita kontrasin tapi dari segi warna. Alhasil kontrasnya itu kontras warna, teman-teman. Nah, jadi yang kita kontrasin bukan cuman kontras ini doang, tapi warna ya. Oke, terakhir baru ini harus kita padetin banget. Nah, untuk final adjustment, ini harus bener-bener kalian tekanin mana fokus yang mau kalian ambil. Kalau udah ranah film look, pasti kayak gitu. Karena ya kita cuman ngambil area-area tertentu dan warnanya itu memang harus dibuat sedramatis mungkin. Ingat ya, kuncinya ada di mana? Di kontras colornya. Oke, nah kalian bisa adjust juga di sini, teman-teman. Nah, kalian bisa adjust juga global adjustmentnya itu di key supaya dia nggak terlalu padat gitu ya. Jadi masih dapat karakter utamanya. Nah, ini kayak opacity gitulah, mau seberapa persen. Tek 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 tek. Wih. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita udah belajar dari A sampai Z tentang dua looks itu, tapi dua-duanya footage drone ya. Nah, pertama kalian harus kenalin karakter footage drone kalian, entah itu DJI atau apa yang lain. Nah, warna basicnya dia flatnya seberapa, lalu karakter warna bawaannya seperti apa. Nah, baru kita mainin di bagian color correctionnya. Penting banget color correction ini karena ini akan menentukan bagaimana warna-warna setelahnya. Nah, makanya color correction tuh harus teliti. Nah, itulah dia guys untuk episode kali ini. Kita udah color grade footage drone ya. Ingat ya, yang paling penting sebenarnya ketahui kemauan dari director sekalian. Atau kalau misalnya kalian directornya, kalian adalah solo editornya, nah kalian harus ketahui kemauan dari kalian sendiri. Kalau misalnya kalian aja nggak tahu maunya gimana, nanti susah dong orang lain yang mau ngikutin. Gitu ya, jadi pertama kalian harus tahu maunya. Mau yang dramatic look, mau yang natural look, nah itu harus kalian ketahui. Dan end resultnya itu harus kalian udah bayangin sebelum kalian mulai nge-color grade. Nah, itu aja guys untuk episode kali ini. Mantap ya monitornya ya, jadi secara visibilitas juga kita ngelihatnya enak banget gitu. Karena color akurasinya tinggi, panelnya bagus. Ini enak banget dan cocok banget untuk color grading, apalagi dengan harga yang terjangkau kayak gini. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box.